Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isramawati dengan NPM 1951030086 Prodi Akuntansi Syariah kelas A semester 6 akan membahas soal kasus materi tentang akuntansi transaksi barang dan jasa internasional dan akuntansi lindung nilai untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2 yang diampu oleh Bapak Rahmat Fajar Ramdhani, MSI. Baiklah, langsung saja kita bahas soal kasus yang pertama, yaitu pada tanggal 2 Desember 2019 PT Sukses membeli persediaan dari agen di Singapura senilai 20.000 US dollar Singapura secara kredit selama 50 hari. Berikut ini adalah data nilai tukar yang diperlukan per 1 dolar terhadap IDR, yaitu pada tanggal 2 Desember pada saat pengakuan awal. Kurs spotnya yaitu 10.534. Ketika pelaporan tanggal 31 Desember 2019, kurs spotnya yaitu 10.450. Ketika tanggal pelunasan jatuh tempo tanggal 21 Januari 2020, kurs spotnya yaitu 10.254. Dari data-data yang dijelaskan di sini, kita diminta untuk buatlah semua jurnal transaksi impor yang diperlukan selama periode transaksi tersebut. Baik, langsung saja kita jawab menggunakan Excel ya. Jadi, pada saat pengakuan awal tanggal 2 Desember 2019, harganya kan tadi yang disepakati yaitu 20.000 US dollar Singapura. Kurs spotnya yaitu di soal tadi kan 10.534. 10.534 pada saat pengakuan awal. Jadi ketika dirupiahkan berapa? Kita hitung sama dengan 20.000 dikali dengan 10.534, yaitu 210.680.000. Pada saat pengakuan awal, jurnalnya yaitu pada tanggal 2 Desember 2019 persediaan pada hutang dagang sebesar 210.680.000 Selanjutnya, pada saat periode pelaporan, yaitu pada tanggal 31 Desember 2019, harga yang disepakati yaitu pembeliannya yaitu 20.000 US dollar Singapura. Kurs spotnya pada tanggal 31 Desember yaitu 10.450. Ya, di soal 10.450. Jadi ketika dirupiahkan sama dengan 20.000 dikali dengan 10.450. Jadi ketika dirupiahkan yaitu menjadi 209 juta. Jadi dalam periode pelaporan ini kita mendapatkan keuntungan pembelian atau kerugian dalam pembelian. Kita harus membayarnya berapa? Kita lihat pada pengakuan awal kita harus membayar 210.680.000. Pada saat periode pelaporan ternyata turun. Kita bayarnya hanya 209 juta. Jadi kita mengalami keuntungan sebesar sama dengan 210.680.000 dikurang dengan 209 juta, yaitu 1.680.000. Untuk mencatat jurnalnya yaitu pada tanggal 31 Desember 2019 pada saat pelaporan, yaitu jurnal untuk mencatat karena adanya keuntungan selisih kurs, maka jurnalnya hutang dagang pada keuntungan selisih kurs sebesar
1.680.680.000. 1.680.000. Udah selesai ya untuk pada saat periode pelaporan. Yang selanjutnya yaitu pada saat pelunasan. Pelunasan jatuh tempo pada tanggal 21 Januari 2020 dengan kurs spotnya yaitu 10.254. Jadi pada saat pelunasan harga belinya yaitu 20.000. Kurs spotnya yang pada tanggal 21 Januari 2020 yaitu menjadi 10.254. Ketika dirupiahkan sama dengan 20.000 dikali dengan 10.254. Maaf, ya ada kesalahan, ini tidak ada dalam kolom, yaitu ketika dirupiahkan yaitu menjadi 205.080.000. Dari sini pada saat pelunasan, dari periode pelaporan ke pelunasan kita ada selisih kurs yang tadinya 10.450 menjadi 10.254. Jadi terdapat selisih dirupiahkan ini ya, selisih 209 juta dikurang dengan 205.080.000 yaitu 3.920.000. Jadi untuk mencatat keuntungan selisih perubahan kurs ini, maka jurnalnya pada tanggal 21 Januari 2020 yaitu hutang dagang pada keuntungan selisih kurs sebesar 3.920.000. 3.920.000. Selanjutnya, karena kita melakukan proses pembelian secara kredit, maka jurnalnya yaitu hutang dagang kita berkurang di kredit pada saat pelunasan ya. Hutang dagang kita berkurang di kredit sebesar 205 juta, 5.080.000, dan kas kita berkurang karena melakukan pelunasan untuk pembelian secara kredit itu sebesar 205.080.000. Baik, sudah ya. Jadi di sini sudah kita jurnal semua. Kita lihat soal kasus yang kedua yaitu PT Jaya Abadi menjual peralatan pertanian ke perusahaan Inggris seharga 500.000 pound sterling pada tanggal 24 Februari 2021 dengan penyelesaian dalam 40 hari. Pada tanggal yang sama, PT Jaya Abadi melakukan kontrak forward 40 hari untuk menjual 500.000 pound sterling dengan kurs forward 1 pound sterlingnya yaitu 18.560. Untuk mengurangi resiko kerugian perubahan kurs, berikut ini kurs spot yang berlaku. Pada tanggal 24 Februari 2021, pada saat pengakuan awal, kurs spotnya yaitu 18.600. Pada saat pelunasan 5 April 2021, kurs spotnya yaitu 18.550. Diminta, buatlah jurnal-jurnal yang diperlukan terkait transaksi di atas. Yang kedua, bandingkan terhadap laba neto sebagai dampak dari penggunaan
forward exchange contract. Baiklah, langsung saja kita jawab pertanyaan yang pertama. Kita buat jurnal yang diperlukan terkait transaksi tersebut. Yaitu yang pertama dengan pada tanggal 24 Februari 2021 pada saat pengakuan awal penjualan, harganya yaitu 500.000 pound sterling, kurs spotnya yaitu pada tanggal 24 Februari tadi 18.600. Ini ya dari sini, ini 18.600. Ketika dirupiahkan berapa? Kita hitung sama dengan dikali dengan 18.600 sama dengan yaitu sebesar 9.300.000.000. Karena kita melakukan penjualan secara kredit, maka jurnalnya yaitu piutang pada pendapatan penjualan sebesar 9.300.000.000. 9.300.000.000. Selanjutnya yaitu kontrak forward mata uang asing. Tadi kan di soal terdapat kontrak forward ya. Kontrak forward ini adalah di mana bertujuan untuk mengurangi resiko kerugian akibat perubahan kurs. Jadi kontrak forwardnya tadi nilai mata uang asingnya kan 500.000 pound sterling, kurs spotnya pada kontrak forwardnya yaitu yang disepakati pada soal yaitu 18.560. Jadi nih 18.560. Jadi ketika dirupiahkan sama dengan 500.000 dikali dengan yaitu sebesar 9.280.000.000. Untuk jurnalnya yaitu piutang kepada broker, kita menerima rupiah karena adanya penjualan, dan hutang kepada broker kita menyerahkan uang pound sterling sebesar 9.280.000.000. 9.280.000.000. Selanjutnya pada tanggal 5 April 2021 yaitu pada tanggal pelunasan. Harganya yaitu 500.000 pound sterling dengan kurs spotnya yaitu 18.550. Ketika dirupiahkan, ini dari soal ya, harga dan kurs spotnya ketika dirupiahkan menjadi sama dengan dikali dengan 18.550 dengan yaitu 9.275.000.000. Dengan adanya pada saat pengakuan awal dengan pada saat pelunasan itu kita mengalami kerugian atau keuntungan sih. Kita lihat, kita hitung sama dengan 9.300.000 dikurang 9.300.000.000 dikurang dengan 9.275.000.000.
yaitu sama dengan 25 juta. Karena pada pengakuan awal harusnya penjualan kita harganya 9.300 juta, pada saat pelunasan broker hanya membayar 9.275 juta, berarti mengalami kerugian sebesar 25 juta. Jadi untuk jurnalnya yaitu beban kerugian kurs pada piutang sebesar 25 juta. 25 juta. Nah, selanjutnya kita kan dari penjualan itu menerima 500.000 pound sterling. Untuk jurnalnya yaitu kas pada piutang sebesar 9.275 juta. 9.275 juta. Nah, selanjutnya karena adanya kontrak forward ini, bagaimana sih? Kan kontrak forward ini kan mengurangi kerugian akibat perubahan selisih kurs ini. Nah, kita cari lagi untuk tanggal 5 April ini setelah adanya menghitung karena adanya kontrak forward yang tadinya kurs spotnya yaitu saat pelunasan 18.550 dan kita akan mendapatkan dari penjualan itu 9.275 juta karena ada kontrak forward dengan kurs spot 18.560. Ini kita akan mendapatkan keuntungan pastinya kan, karena dari sini kita lihat dari kurs spot yang tadinya 18.550 menjadi 18.560, jadi mengalami keuntungan. Kita jumlahkan harga spot sebelum adanya kontrak forward yang kita belum menghitungnya karena adanya kontrak forward, yaitu sebesar sama dengan dikali dengan 500.000, yaitu sebesar ini kan 9.275 juta nih. Harga yang disepakati kontrak kan nih 18.560. Ini 500.000 ini dari harga penjualan ya, 500.000 pound sterling. Kita jumlahin berapa sih harga kontraknya. Harga yang disepakati yaitu dikali dengan 500.000. Harga kontraknya yaitu 9.280 juta. Otomatis kita mendapatkan keuntungan dong dari harga kontrak ini karena mengalami kenaikan. Yang tadinya kita sebelum adanya kontrak forward hanya akan mendapatkan hasil dari penjualan yaitu 9.275 juta, kita karena adanya harga kontrak ini menjadi 9.280 juta, jadi mendapatkan keuntungan sebesar 5 juta dari 9.280 juta ini dikurang dengan 9.275 juta. Selanjutnya untuk menulis jurnalnya yaitu hutang kepada broker menyerahkan uang pound sterling dan pada keuntungan dari selisih kurs dan kas menyerahkan uang pound sterling sebesar ini 9.280 juta, 9.280 juta, dan ini 9.280. Maaf, kan ini keuntungannya yaitu 5 juta.
5 juta dan kasnya yang diserahin itu sebesar 9 miliar ya kan, uang pound sterling 9 miliar 275 juta. Jadi untuk mencatat jurnalnya, karena kita menerima kas karena adanya penjualan, kita menerima kas sebesar jurnalnya itu kas pada piutang karena melakukan penjualan secara kredit, yaitu sebesar 9 miliar 280 juta. Sebesar 9 miliar 280 juta. Selanjutnya udah selesai ya untuk ininya, jurnal-jurnalnya. Selanjutnya yaitu yang ditanya, bandingkan terhadap laba neto sebagai dampak dari penggunaan forward exchange contract, yaitu ketika pakai kontrak forward, rugi atau laba bersih transaksi kurs ekspor dengan kerugian karena kita menjual, jadi kita mengekspor barang ya namanya, sebesar ini ya 25 juta. Kontrak forward atau dengan adanya kontrak forward kita mendapatkan keuntungan, yaitu sebesar 5 juta ini ya, 5 juta. Jadi rugi bersihnya yaitu 25 juta dikurang 5 juta, yaitu rugi bersihnya 20 juta. 20 juta. Jadi kita mendapatkan keringanan ya. Tadinya yang harusnya kerugiannya tidak ada kontrak forward 25 juta, karena adanya kontrak forward yang mendapatkan keuntungan 5 juta, jadi rugi bersihnya hanya 20 juta. Ketika kalau kita tidak pakai kontrak forward, laba atau rugi bersih transaksi kurs yaitu sebesar 25 juta. Baiklah, sekian pemaparan materi dari transaksi internasional dan kontrak forward. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.